Oke, welcome back to I So Fun. Jadi hari ini kita akan bercerita tentang hal yang berjudul dengan rumah baru. Karena itu, siapkan telinga kalian baik-baik, simak sampai akhir, mari kita mulai. Oke, jadi begini ceritanya. Jadi, terdapat sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan satu anak. Nah, pada saat keluarga itu ingin pindah ke rumah baru yang baru saja mereka beli, di saat dalam perjalanan ingin memindahkan barang dari rumah sebelumnya ke rumah mereka yang baru. Nah, pada saat sampai, Paripan, dia merasa bahwa rumah itu suasananya berbeda dari sebelum-sebelumnya. Paripan di situ mulai berpikir, sepertinya mungkin karena rumah ini sudah lama tidak ditinggali, bahkan cat temboknya pun sudah terkelupas dan ditumbuhi lumut. Lalu halamannya pun ditumbuhi rumput dan tanaman liar. Lalu yang membuat Paripan cukup ketakutan di situ, dia melihat pohon mangga yang sangat besar yang ada di depan rumahnya. Nah, singkat cerita, pada saat Paripan dan teman-temannya sudah memasukkan barang bawaan mereka ke rumah mereka yang baru, pada saat sore hari pukul Paripan, dia yang sedang santai di luar, entah kenapa dia merasa bahwa dia ingin terus memperhatikan pohon yang ada di depan rumahnya itu. Seakan pohon tersebut mempunyai suatu aura yang khas, sehingga menarik perhatian Paripan. Lalu, pada saat Paripan memperhatikan dan terus memperhatikan, Paripan melihat seorang wanita yang menggunakan pakaian putih di atas pohon tersebut sambil menggerakkan kakinya ke depan dan ke belakang. Nah, Paripan yang kaget, dia pun mengucak-ngucak matanya. Setelah itu, saat dia melihat pohon tersebut kembali, dan ternyata tidak ada siapa-siapa di pohon itu. Lalu Paripan berpikir, sepertinya hanya salah lihat. Nah, setelah itu, pada malam hari, Paripan yang sedang mengerjakan tugas kantornya di ruang tengah, dia melihat istrinya berjalan keluar tanpa ekspresi sedikit pun. Nah, setelah itu, Paripan pun memanggilnya, "Ma, Ma." Lalu istrinya menjawab, "Iya, Pak." Tetapi yang menjawab itu istrinya yang berasal dari kamarnya, lalu menghampiri Paripan, bukan istrinya yang sedang berjalan keluar. Setelah itu, saat Paripan melihat istrinya yang tadi berjalan keluar, dia tidak melihat siapapun. Di situ Paripan kaget. Lalu istrinya bertanya, "Ada apa, Pak?" Karena Paripan yang tidak ingin menakuti istrinya, dia pun menjawab, enggak ada apa-apa kok." Nah, setelah kejadian tersebut, Paripan, dia lebih memilih untuk mengerjakan tugas kantornya di kamar beserta istrinya. Nah, tidak terasa
Waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas kantor itu sangat lama hingga akhirnya pukul. Pada saat selesai dan mereka ingin tertidur, Paripan dan istrinya dia mendengar sebuah suara. Lalu mereka pun berkata, Pak, itu kayak suara Kunti, Pak. "Ah, Mama ada-ada aja. Gak mungkin." Coba dengerin baik-baik. Iya mah. Papa juga dengar. Setelah mendengar suara tersebut, Paripan, dia mencoba untuk mencari tahu sumber dari suara tersebut. Dia pun menelusuri ruang tengah, kamar mandi, dapur, ruang tamu, bahkan kamar anaknya sekalian untuk melihat apakah anaknya sudah tertidur atau belum. Nah, saat Paripan mulai menelusuri dan ternyata tidak menemukan sumber dari suara tersebut, Paripan pun beserta istrinya memutuskan untuk segera tertidur. Lalu, keesokan harinya, Paripan meminta istrinya untuk menelpon pemilik rumah sebelumnya. Nah, istrinya pun menelpon pemilik rumah sebelumnya tersebut. Istrinya, Bu Siti, dia meminta pemilik rumah sebelumnya itu datang ke rumahnya karena ada hal yang ingin dia bicarakan mengenai rumahnya ini. Tetapi, pemilik rumah sebelumnya, dia menolak tawaran tersebut. Lebih memilih untuk Paripan dan Bu Siti saja yang datang ke rumahnya. Lalu, Bu Siti dan Paripan pun menyetujui hal tersebut. Paripan berkata kepada istrinya, waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke rumah pemilik rumah sebelumnya itu memerlukan waktu sekitar 2 jam. Nah, pada pukul mereka pun berangkat ke rumah pemilik rumah sebelumnya itu. Sebelum berangkat, mereka berpamitan dengan anaknya Andi. Mereka pun berkata, Andi, Mama sama Papa keluar dulu ya. "Iya mah, hati-hati ya." Nah, setelah itu pun mereka berangkat tanpa mengetahui bahwa itu adalah pertemuan terakhir dan obrolan terakhir mereka dengan anaknya. Setelah itu, dengan kaget, Paripan dan Bu Siti melihat anaknya yang berada di pohon mangga dengan posisi menggelantung dengan keadaan yang tidak bernyawa, lalu tubuhnya pun dipenuhi oleh belatung seakan sudah lama meninggal. Oke, jadi itulah cerita hari ini. Nah, bagaimana? Apakah kalian merasa pernah mengalami hal tersebut? Atau jika belum pernah, sebaiknya saat ingin membeli rumah, berhati-hatilah. Cari info terlebih dahulu apa saja yang telah terjadi di rumah tersebut, mengapa ingin menjualnya. Nah, saya Muhammad Irfan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, tidak suka dislike. Jika kalian melakukan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jika kalian mempunyai sebuah cerita, kalian bisa mengirimkan cerita kalian tersebut di Instagram ini. Baiklah, sampai bertemu lagi.